dan mendengar pendapat orang lain dengan indera pendengaran. Kemampuan ini terkait dengan kesanggupan anak dalam menangkap isi pesan secara benar dari orang lain. Kemampuan menyimak melibatkan proses mengintegrasikan dan menerjemahkan suara yang didengar sehingga memiliki arti tertentu. Kemampuan ini melibatkan proses kognitif yang memerlukan perhatian konsentrasi dalam rangka memahami arti informasi yang disampaikan. Sebagian besar anak dapat menyimak informasi dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuannya dalam membaca. B. Fungsi menyimak anak usia dini. 1. Memberikan kesempatan pada anak untuk mengapresiasikan dan menikmati lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, membantu anak memahami keinginan dan kebutuhan mereka sehubungan dengan kebutuhannya untuk bersosialisasi. Yang ketiga, mengubah dan mengontrol perilaku maupun sikap pembicara, di mana cara menyampaikan pesan akan berdampak pada isi dan bentuk pesan yang diterima. 4. Membantu perkembangan kognitif anak melalui belajar, menerima informasi, dan mendapatkan pengetahuan baru. 5. Memberikan pengalaman pada anak untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. 6. Membantu anak untuk mengapresiasikan keunikan dirinya sebagai individu yang berpikir untuk memperhatikan orang lain. Tujuan penggunaan anak usia dini. Bermacam-macam tujuan orang menyimak. Tujuan seseorang menyimak tentu saja adalah setiap orang. Sarjan mengemukakan ada 7 tujuan orang menyimak, yaitu yang pertama untuk belajar, yang kedua untuk meningkatkan masalah, yang ketiga untuk mengevaluasi, yang keempat untuk mengapresiasi, yang kelima untuk mengkomunikasikan ide-ide, yang keenam untuk membedakan bunyi-bunyi, 7 meyakinkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, seperti juga mengemukakan beberapa tujuan menyimak, yaitu yang pertama, menyimak untuk belajar, yang kedua, menyimak untuk menghibur diri, yang ketiga, menyimak untuk menilai, yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi. D. Perkembangan menyimak anak usia dini. Kemampuan menyimak melibatkan proses mensintegrasikan dan menerjemahkan suara yang didengar sehingga memiliki arti tertentu. Kemampuan ini melibatkan proses kognitif yang memerlukan perhatian dan konsentrasi dalam rangka memahami arti informasi yang disampaikan. Anak dapat menilai informasi dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan lainnya. Faktor menyimak anak usia dini. 1. Faktor penyimak berkaitan erat dengan tujuan, tingkat pemahaman, pengalaman, dan strategi anak dalam memonitor pemahaman mereka terhadap informasi yang disampaikan. Yang kedua, faktor situasi berkaitan erat dengan lingkungan sekitar anak dan situasi visual yang diberikan. Lingkungan yang kondusif bagi anak untuk menyimak adalah lingkungan yang bebas dari berbagai gangguan termasuk suara atau bunyi-bunyian. Yang ketiga, faktor pembicara juga berperan penting terhadap kegiatan menyimak pada anak. Guru perlu mengkomunikasikan pesan dengan berbagai cara sehingga anak dapat menyimak secara efektif. Faktor yang mempengaruhi menyimak anak usia dini. Yang pertama, faktor fisik. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keefektifan dalam menyimak. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis juga turut mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis yang positif akan memberi pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologi yang negatif akan memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Yang ketiga, faktor pengalaman. Sikap merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan pengalaman kita. Kurangnya minat merupakan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang akan disimak itu. Yang
keempat, faktor sikap. Pada dasarnya manusia mempunyai dua sikap utama, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, dan menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Yang kelima, faktor motivasi. Motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat, maka diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan. Yang keenam, faktor jenis kelamin. Dari beberapa penelitian, beberapa pakar menarik kesimpulan bahwa antara pria dan wanita pada umumnya mempunyai perhatian yang berbeda, dan cara mereka memuaskan perhatian pada sesuatu pun berbeda pula. Ketujuh, faktor lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya. Yang kedelapan, faktor peranan dalam masyarakat. Kemampuan menyimak dapat juga dipengaruhi oleh peranan dalam masyarakat.